Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat ya untuk menerima materi-materi yang saya sampaikan. Kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai gerbang logika, yaitu gerbang AND, OR, NOT, dan eksklusif. Nah, tujuan yang materi ini yaitu mampu membedakan fungsi pintu logika dasar antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mampu membuktikan tabel kebenaran fungsi gerbang logika AND, OR, NOT, dan eksklusif. Kemudian yang ketiga, mampu merancang diagram logika dengan dua input yang diubah inputnya. Ini teorinya teman-teman bisa cek sendiri, kemudian baca-baca, atau juga di internet juga ada. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan rangkaian pertama, yaitu gerbang N. Saya sudah membuat rangkaiannya di Proteus ya. Kamu menggunakan aplikasi Proteus untuk mensimulasikan rangkaian elektronika. Nah, salah satunya rangkaian elektronika yang akan kita bahas yaitu tentang logika. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kita akan mensimulasikan gerbang N. Nah, ini adalah gerbang N, teman-teman. Jadi, mari kita mulai. Ini Proteusnya udah hidup ya. Nah, jadi sesuai dengan tabel pengukuran yang diberikan oleh job sheet ini, yaitu ada dua input. Yang pertama A dan yang kedua B. Percobaan pertama itu A itu 0 atau low, B juga low. Jadi ketika gerbang N itu memiliki input 0 baik yang A maupun yang B, maka outputnya pasti akan 0 juga. Nah, itu ya. Kemudian kalau salah satu input bernilai 1, gerbang N juga tidak akan mengeluarkan output. Namun ketika kedua input ini memiliki nilai 1, maka gerbang N akan mengeluarkan output atau gerbang N akan mengeluarkan 1 ya. Nah, jadi pengertian dari N itu adalah jika kedua kaki dari gerbang N ini memiliki input 1, maka dia akan mengeluarkan output. Tapi kalau seandainya jika salah satu input dari gerbang N ini bernilai 0, maka gerbang N tidak akan mengeluarkan output. Oke, di sini sudah ada tabelnya, teman-teman. Jika 0, kedua inputnya itu 0, maka outputnya juga akan 0. Bila inputnya itu salah satunya 1 dan satunya lagi 0, maka tetap akan mati atau 0. Kemudian bila input kedua kakinya bernilai 1, maka outputnya akan hidup ya, atau nyala, atau 1. Oke, kemudian selanjutnya yaitu input gerbang OR. Saya juga udah bikin rangkaiannya di Proteus, tinggal lagi kita akan cek di tabel pengukuran alias langkah untuk pengukurannya. Input OR itu bila salah satu kakinya bernilai 1, maka outputnya pasti akan bernilai 1. Nah, kita buktikan. Di sini kita nolkan ya. Tadi di OR bila inputnya salah satu kaki bernilai 1, maka outputnya pasti akan 1. Kita buktikan. Ini yang B dari input ya, atau kita kasih 1, maka dia akan mengeluarkan output. Begitu juga dengan A. Nah, kalau keduanya kaki bernilai 1, maka outputnya juga tetap akan 1. Kemudian selanjutnya yaitu gerbang inverter. Nah, gerbang inverter
ini mungkin kebalikan dari gerbang inverter ya. Bila inputnya itu adalah 0, maka outputnya adalah 1 ya. Kita buktikan. Bila inputnya itu adalah 0, maka outputnya adalah 1. Nah ya, betul ya teman-teman. Ketika inputnya itu bernilai 1, maka outputnya pasti akan 0 sesuai dengan tabel ya. Nih inputnya 0, outputnya pasti 1. Inputnya 1, maka outputnya 0. Yang selanjutnya yaitu inverter lagi, namun yang kali ini lebih banyak gerbang NOT-nya. Ini gerbang NOT yang ini kenapa dia bisa berubah-ubah? Karena ketika inputnya ini 0, dia output IC pertama ini outputnya pasti akan 1 ya kan? Di sini 1, makanya LED 1 akan nyala. Pada gerbang kedua, dia itu menerima 1 hasil output dari gerbang pertama. Dia diterima di gerbang kedua sebagai input. Nah, ketika inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Dan begitu seterusnya sampai ke LED 6. Sesuai dengan tabelnya juga, jika inputnya itu 1, maka LED yang nyala adalah LED 2, LED 4, dan LED 6. Jika inputnya itu 0, maka LED 1, LED 3, dan LED 5 yang akan hidup. Oke, rangkaian selanjutnya itu adalah rangkaian XOR eksklusif ya, yaitu XOR. Nah, XOR ini sesuai dengan tabel, ketika inputnya itu adalah 0 ya, 0, keduanya input adalah 0, maka dia tidak akan hidup. Jika input salah satu inputnya bernilai 1, maka dia akan mengeluarkan output atau outputnya sama dengan 1. Ini sama ya. Nah, ada perbedaan dengan AND, logika AND, kemudian logika NOR tadi. Kalau logika AND dan NOR tadi, bila inputnya itu sama-sama 1, dia bakalan hidup, masih tetap hidup. Ya, tapi kalau XOR itu bila inputnya itu sama, maka dia akan mati gitu ya. Oke, di sini juga mati. Selanjutnya yaitu XNOR. XNOR ini kebalikan dari XOR tadi. Kenapa? Karena kalau XOR bila inputnya itu adalah 0, keduanya inputnya adalah 0, maka dia akan mati. Dan jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya bakalan 1. Nah, namun kalau inputnya itu bernilai 1 kedua kakinya bernilai 1, maka dia akan mati. Berbeda dengan XNOR. XNOR kita kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya pasti akan ada atau bernilai 1. Nah, bila salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan 0. Kemudian bila kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan 1. Ini berdasarkan tabel ya. Bila inputnya itu 1, kedua inputnya itu 1, maka outputnya akan 1. Bila inputnya itu 0, keduanya, maka outputnya adalah. Oke, kita naik ke atas. Ada yang ketinggalan tadi, yaitu ini ya, rangkaian 3 gerbang OR. Rangkaian gerbang OR itu sama dengan yang tadi, 2 input tadi. Bila salah satu kakinya itu bernilai 1, maka dia akan mengeluarkan output 1 ya. Dimanapun itu satunya di input ya, di input dimanapun satunya pasti akan ada output. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja presentasi yang saya berikan ya, saya persembahkan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan jika seandainya materi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai di sini, sampai jumpa lagi di next video. Dan dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.